warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kemarin hari ini Anda? Iya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberi kesehatan untuk belajar matematika. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu. Ya. Andi Salsabila? Iya. Amanda? Andi Berinda? Ada semua ya? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, saya persilakan dulu ketua kelas untuk memimpin doa. Sekarang kita masuki materi, ya. Materi hari ini tentang pertumbuhan, ya. Namun sebelum masuk materi ini, ya, Bapak dulu memberikan suatu motivasi, ya. Di sini ada motivasi sebelum kita belajar, ya. Jika kalian menguasai materi ini, maka bisa menghitung pertumbuhan jumlah penduduk beberapa puluh tahun lagi. Matematika hebat bukan? Semangat, ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Ya. Di sini Bapak mempunyai 3 penilaian. Yang pertama nilai sikap, ya. Nanti saya lihat sikapnya bagaimana. Kemudian ada nilai pengetahuan dari nanti tugas individu. Kemudian nilai keterampilan nanti di LKPD. Ya. Nah, sebelumnya ada yang ingat materi yang pernah dibahas pertemuan lalu? Ada? Ya, coba kalian atur. Apa materi yang pernah dibahas pertemuan lalu? Materi minggu lalu adalah barisan dan deret aritmatika. Materi tentang barisan dan deret aritmatika. Hubungannya dengan materi tentang pertumbuhan, yaitu kita bisa mengetahui jumlah penduduk ke depannya. Berapa puluh tahun pun kita bisa tahu jumlah penduduk ke depannya karena ada perkembangan. Ya. Sekarang ada pun tujuan pembelajaran yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan konsep pertumbuhan aritmatika dan geometri dengan baik. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan pertumbuhan aritmatika dan geometri dengan baik dan benar. Di sini ada video pembelajaran yang saya kirim lewat WA-nya. Silakan dipelajari. Dan ada juga bahan ajar, silakan buka di grup WA masing-masing. Kemudian ini ada rumus pertumbuhan aritmatika dengan rumus pertumbuhan geometri. Ya, rumus pertumbuhan aritmatika disimbolkan dengan NN sama dengan N0 kali 1 tambah IN atau MN sama dengan N0 tambah BN. Kemudian rumus pertumbuhan geometri Mn sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N atau Mn sama dengan M0 tambah R pangkat N. Di sini ada keterangan rumus. Mn itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Kemudian M0 yaitu jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. Kemudian B adalah nilai beda. R adalah rasio pertumbuhan. Kemudian I yaitu persentase pertumbuhan. N adalah jangka waktu pertumbuhan. Di sini ada contoh soal. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 jumlah penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Hitung banyak penduduk pada tahun 2014 dan tahun 2023. Penyelesaian. Banyak penduduk pada tahun 2014 yaitu selisih antara 2014 dengan 2013 yaitu 1 tahun, maka N-nya sama dengan 1.
Kemudian banyak penduduk pada tahun 2023 ya dikurangi dengan 2013, maka N-nya sama dengan 10. Kemudian P0 atau N0 yaitu sebesar 150.000. Kemudian beda ya 2% dirubah menjadi 0,02. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang Bapak bagikan dulu KPD-nya. Yang silakan dibuka KPD-nya dan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kemudian kalau tidak ditahu atau kurang paham, silakan ajukan tangannya baru tanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala? Iya. Kelompok 2? Iya, semangat ya kerjanya. Kelompok 3? Iya, sebentar proses ya. Kelompok 4? Iya, proses. Kelompok 5? Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, ketua Janakul, anggota Amanda dan Sulfika. Kami akan membahas tentang diskusi kelompok kami, yaitu mendeskripsikan perbedaan antara pertumbuhan aritmatika dan pertumbuhan geometri. Adapun perbedaan menurut pengertiannya, yaitu pertumbuhan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang mempunyai pola khusus di mana selisih antara dua bilangan yang berdekatan nilainya sama. Sedangkan pertumbuhan geometri adalah pertumbuhan yang memiliki kelipatan atau tetap dari periode sebelumnya. Adapun perbedaan ciri-cirinya, ciri-ciri pertumbuhan aritmatika yaitu sukunya didapat dari penjumlahan atau pengurangan. Terdapat pada selisih antar dua sukunya yang berdekatan. Ciri-ciri pertumbuhan geometri yaitu sukunya didapat dari perkalian dan pembagian dan memiliki rasio tetap dalam hubungan antara setiap suku dengan suku sebelumnya. Adapun perbedaan rumusnya, rumus pertumbuhan aritmatika yaitu Mn sama dengan MO dalam kurung 1 tambah IN atau Mn sama dengan MO tambah Bn. Keterangannya yaitu Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, MO sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, B sama dengan nilai beda, I sama dengan presentase pertumbuhan, N sama dengan jangka waktu pertumbuhan. Sedangkan rumus pertumbuhan geometri yaitu Mn sama dengan MO atau 1 tambah I pangkat N atau Mn sama dengan MO tambah R pangkat N. Keterangannya yaitu Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, MO sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, R sama dengan rasio pertumbuhan, I sama dengan presentase pertumbuhan, N sama dengan jangka waktu pertumbuhan. Itulah tentang diskusi kelompok kami tentang perbedaan pertumbuhan aritmatika dan pertumbuhan geometri. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Oke, saya persilakan lanjutkan presentasinya untuk kelompok 1. Kami akan menjawab soal yaitu Maria menabung uang di bank sebesar 500.000 dengan bunga majemuk 5% per tahun. Pertanyaannya, berapakah uang Maria setelah 3 tahunnya? Jawaban kami itu diketahui MO sama dengan 500.000,
I sama dengan 5% dan N sama dengan 1 tahun. Yang ditanyakan yaitu jumlah uang Maria setelah 3 tahun. Penyelesaiannya yaitu rumus MO sama dengan MN sama dengan MO dalam kurung I1 tambah I pangkat N, yaitu 500 dalam kurung 1 tambah 5% pangkat 1. Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk menutup diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian telah mendengarkan tentang diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Silakan kumpul dulu LKPD-nya. Ketua kelas silakan kumpul dulu LKPD tiap kelompok. Kemudian di sini saya mau kasih evaluasi per individu, ya. Saya kasih waktu nanti untuk mengerjakan soal evaluasi individu. Saya bagikan dulu ya. Silakan dikerja, ada evaluasi diri, ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ada sudah? Ketua kelas akan kumpul banyak mata. Ini sudah. Sekarang sebelum mengakhiri materi hari ini, materi selanjutnya kita akan bahas tentang peluruhan, ya. Silakan Anda cari literatur tentang peluruhan, ya. Kemudian sebelum mengakhiri materi hari ini, mungkin ada dari peserta didik yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang dibahas hari ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulan dari materi pertumbuhan ini adalah merupakan kenaikan atau ketambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmetika linear atau geometri eksponensial. Sudah benar ini kesimpulannya tentang materi pertumbuhan, ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Nak. Menurut saya, pembelajaran hari ini itu sangat bagus dan cara penjelasannya sangat jelas dan tepat sehingga sangat mudah dipahami dan mudah dipelajari. Ya. Kemudian sedikit motivasi untuk pembelajaran hari ini. Jangan patah semangat untuk berkarya. Silakan Anda belajar sampai dimanapun. Jangan menganggap bahwa ini hari adalah harinya COVID-19, tidak mau belajar. Silakan Anda berkarya, belajar di rumah. Banyak literatur yang bisa kita pakai untuk belajar. Ya, ada handphone bisa kita pakai untuk media pembelajaran, ya. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Saya persilakan kepada ketua kelas. Terima kasih Anda. Mungkin hari ini cukup sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.